Bangkrut dan ditinggal pendamping hidup acap kali dirasakan oleh artis yang tersandung kasus narkoba. Tak cuma Amar Zoni yang pisah rumah dan terancam digugat cerai oleh Irish Bella, aktor Rio Raivan, presenter Reza Bukan, sampai pengusaha Askara Parasadi Harsono yang digugat cerai oleh Nindi Ayunda saat dipenjara karena kasus narkoba. Jika pada kasus narkoba jilid 1 yang dialaminya sebelum menikah, Amar mampu bangkit menata karirnya kembali. Lalu bagaimana dengan sekarang? Dengan tubuh gemuk dan kulit yang semakin legam selama di penjara, apakah Amar menjalani diet ketat dan juga perawatan ekstra agar bisa bersaing dengan selebriti yang lebih muda? Lalu mengapa saat ayah mertuanya sakit, Ibel seolah menambah beban batin Amar dengan memutuskan pisah rumah dari Amar? Dua pekan pasca bebas dari penjara, Amar Zoni dan Irish Bella tak pernah memamerkan foto terbaru mereka berdua di Instagram masing-masing. Mereka memang memutuskan menjalani LDM atau long distance marriage meski tempat tinggal mereka tidak berjauhan. Komitmen seperti apa yang tengah Amar dan Ibel jalani? Apakah mereka memang telah bercerai secara agama seperti yang didengungkan banyak orang? Mungkin hanya Amar, Ibel, dan Tuhan yang tahu. You're not divorced, huh? Until now, insya Allah belum. Insya Allah belum. Belum, tapi maksudnya lu masih mau bareng atau gimana? Of course lah. Masih. Of course. Kalau sampai saat ini kan belum ada perceraian, jadi ya mungkin mereka berdua saling introspeksi diri, terutama di sisi Amar. Amar juga pengen nunjukkan dia ke depan dia bisa lebih baik, dan dia pengen meyakinkan Ibel itu aja lah. Amar selingkuh. Menurut saya percaya aja. Dan juga kan kebanyakan tuh laki-laki tuh kan kayak harta, tahta, wanita kan. Itu kayak apalagi Amar tuh udah punya harta sama tahta, itu kan kayak bisa seenak dia untuk mencari wanita. Jadi menurut saya percaya aja sih. Kalau itu percaya nggak percaya sih, karena kan juga banyak tuh isu-isu dia selingkuh, terus kayak ada yang nyebutin namanya dia juga tuh. Jadi ya percaya nggak percaya sih sebenarnya. Tahun 2023 seolah menjadi tahun terburuk bagi Amar Zoni. Ia dan Ibel tidak bisa merayakan anniversary pernikahan yang keempat yang jatuh 28 April lalu. Karena saat itu Amar tengah menjalani rehabilitasi narkoba. Amar mengaku melarang Ibel menjenguknya di Lido karena ia tak ingin istrinya itu merasakan dampak psikologis setelah melihat para pecandu direhab. Amar juga tak mau ada jejak digital Ibel terlihat di panti rehab di persidangan, apalagi di LP Cipinang. Itu sebabnya Ibel pun tidak datang saat Amar berulang tahun yang ke-30 di penjara pada 8 Juni lalu. Tapi benarkah Amar mempersilahkan Christine Hakim, ibu angkatnya, untuk menjenguknya selama di penjara? Yang pasti, Amar hanya berkenan dijenguk oleh keluarganya. Seperti diketahui, Amar seolah tidak punya muka untuk bertemu dengan Christine Hakim, ibu angkat yang dicintainya. Pasalnya, setelah tersandung kasus narkoba jilid 1, Amar sempat berjanji pada Christine Hakim untuk bertobat dan menjauhi barang haram. Bunda itu sudah menganggap gue sebagai anak, dan gue juga udah sering tinggal, dan mungkin beberapa dari kalian juga tahu bagaimana kedekatan gue sama Bunda. Tapi pasti kalian juga jadi pertanyaan, kenapa setelah kejadian gue waktu itu dan gue menikah sama Iris dan sampai saat ini kok gue nggak ada lagi kontak-kontakan sama Bunda. Mungkin sedikit yang gue bisa ceritain sama kalian, ini bukan salah Bunda, tapi ini lebih tepatnya adalah kesalahan gue, seorang anak yang terlalu takut, pengecut untuk minta maaf sama Bunda. Karena gue pernah mengecewakan Bunda, gue nggak mau Bunda malu karena orang tahu kalau gue adalah anak angkat Bunda, tapi gue bermasalah. Alhamdulillah Bundanya pun sudah memaafkan gue, apalagi Bunda melihat gue sudah punya istri, jadi Bunda kayak ngerasa senang, alhamdulillah kamu udah berubah. Masalah antara gue sama
orang yang gue sayang yang udah nggak ketemu selama 3 tahun. Karena ibu gue juga kan udah meninggal dan gue menganggap Bunda Christine itu adalah pengganti dari almarhum mama gue. Terjun ke industri hiburan di usia 14 tahun, bakat Amar dilirik oleh aktris senior Christine Hakim. Amar yang sudah piatu sejak kecil lantaran ibundanya meninggal saat ia duduk di kelas 6 SD, seolah menemukan figur ibu yang mengayomi pada sosok Christine Hakim. Dari aktris senior itulah Amar banyak menimba ilmu akting. Ayah Amar pun, Suhendri Zoni Al-Rufi, menjalin silaturahmi yang baik dengan Christine Hakim. Sayang, ganteng sekali. Bunda juga ya. Oh, it's not enough to be a good mother for you. Sayang, walau nak bunda ganteng. Halo. Waalaikumsalam. Oh, cantiknya. Ini anak menantu. Ada di sini. Iya. Halo sayang, waalaikumsalam nak. Cantiknya, halo. Ya alhamdulillah, terima kasih ya nak ya. Bajunya udah diterima banyak bener. Halo sayang. Ah, ini mah anaknya Iris Bella, bukan anaknya Amar Zoni ya. Ada mamanya. Tapi who knows nanti kalau udah besar. Ya nih kakeknya. Ato. Ini Ato. Kakek aja dong. Kakek. Gae. Itu sih panjang sih ceritanya, mau udah denger ceritanya. Di film, Mbok. Mau dong, Cut Nyadin ya. Kalau Bang Amar sekarang inilah lagi fokus untuk merawat dirinya, fokus untuk bangkit lagi gitu loh. Jadi mohon doanya aja ya. Kini tak ada pilihan lain bagi Amar selain bangkit menata karirnya kembali. Toh banyak artis mantan terpidana kasus narkoba yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Raffi Ahmad, Roy Kiyoshi, dan Sandy Tumiwa hanyalah beberapa dari mantan terpidana kasus narkoba yang berhasil menata karirnya kembali. Misalnya kayak contoh ada kawan kita di sini yang kena nih, baru kena. Sekarang misalnya kena, umurnya masih berapa misalnya. Tapi dia nggak sadar ketika dia, ya misalnya ketika kayak umur saya seperti sekarang gitu kan. Kalau masih dia lakukan sekarang, bisa jadi nanti dia lebih parah lagi daripada kehidupan saya. Untuk survive-nya nggak gampang, karena apa? Masih banyak lagi yang anak-anak muda yang mungkin yang lebih kompetitor yang lebih bagus lagi kan. Padahal gini, banyak orang yang mungkin menaruh harapan kepada kamu, banyak orang yang sayang sama kamu. Yang paling penting ada menaruh harapan ya. Mungkin anak, mungkin istri, orang misalnya kayak contoh nanti Amar Zoni misalnya. Dia lagi mulai trying to survive karena orang udah nggak percaya, padahal dia memang udah berubah misalnya. Memang dia pengen fight untuk bisa memperbaikinya, mungkin dia dapat ekonomi, akhirnya dia bisa deketin lagi si siapa? Istrinya? Iris Bella, akhirnya dengan ekonominya kuat dia bisa ngerangkul lagi, dia bisa ngerangkul anak-anaknya lagi, bisa kembali lagi sakinah mawaddah warahmah. Tapi dia kebiasaan orang-orang sekitarnya mengenal dia, menstigma dia dengan seuzon kepada dia nggak punya kesempatan. Jadi kita lihat dari beberapa perspektif ya. Dari perspektif yang korban, begitupun perspektif orang-orang lingkungannya. Ini yang harus kita pikirkan gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Citra mungkin akan rusak, tapi bukan berarti nggak bisa, dia bisa survive dan bisa lagi berkarya. Banyak yang juga akhirnya bisa melewati itu dan akhirnya sekarang sukses. Banyak kan teman-teman kita, ya misalnya Raffi Ahmad salah satunya, itu jadi contoh lah. Karena apa? Orang-orang sekitarnya mau merangkul dia. Seperti Sandy Tumiwa, Amar 2 kali terjerat narkoba. Jika Sandy digugat cerai saat mendekam di penjara, Amar mungkin lebih beruntung karena ia bebas saat statusnya masih suami sah Ibel. Hanya saja belakangan semakin santer tersiar kabar Ibel bakal menggugat cerai Amar. Saya dari pengalaman saya sih juga ngalamin apa yang dialami Amar Zoni juga. Jadi itu
Gini, ya balik lagi. Sebenarnya kita ngomong in reality, banyak yang akhirnya kecewa terjadi seperti itu. Nah, berarti semua tergantung dari lingkungan. Ya kita berharap lingkungannya Irish Bella bisa memberikan support kepada dia untuk lebih bisa bertahan, untuk bisa menerima, ya kan? Karena keberhasilan seorang laki-laki itu ada apa? Ada istri bersamanya, ada doanya. Rumah tangga Amarzoni dan Irish Bella masih bisa diselamatkan. Berbeda dengan rumah tangga Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri yang sudah karam pasca Pengadilan Negeri Tangerang mensahkan perceraian mereka. Lalu benarkah Yama kini tengah mendekati janda tajir untuk menopang hidupnya?